Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Febriana. Saya mahasiswa YIN Pontianak, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di makalah saya membahas 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, sedangkan menurut salah satu ilmuwan, Umar Hamalik mengungkapkan jika teori pembelajaran merupakan salah satu teknik pentransferan ilmu dari seorang guru kepada para murid dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Dalam sudut pandang pemerintah, bahasa Arab sendiri dianggap sebagai bahasa yang asing yang memiliki kedudukan strategis yang dapat dibuktikan pada peraturan dan standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Tujuan bahasa Arab menurut peraturan tersebut dapat terbagi atas 3. Yang pertama itu menginformasikan kepada halayak umum akan penting dan bergunanya seseorang dalam mempelajari bahasa Arab, terlebih bagi seorang yang mendalami bidang keagamaan. Kedua, memberikan sebuah keterangan atau penjelasan terkait hubungan kuat antara bahasa dan budaya. Maka bagi peserta didik diharapkan untuk mempunyai pengetahuan luas pada ilmu budaya. Yang ketiga, fungsi mempelajari bahasa Arab bagi kalangan madrasah ibtidaiyah adalah agar peserta didik memahami setidaknya bagaimana peran bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah. Nah, untuk pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah ini ada 3 poin. Yang pertama itu kita harus mengetahui dari karakteristik anak di madrasah ibtidaiyah itu, karena di madrasah ibtidaiyah itu seorang anak dalam tahap ini anak hanya bisa memahami benda-benda konkret atau benda-benda yang nyata, sehingga dia sangat sulit untuk diajak disiplin dan berkonsentrasi dengan satu hal. Mereka ini akan cepat bosan dan mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal lain yang dianggap menarik dan menyenangkan. Nah, sedangkan menurut salah satu ilmuwan yaitu Scott Treiberg yang dikutip Ainin dalam Nur Hidayati dan Nur Anisah Ridwan mengatakan bahwa karakteristik anak MI itu yang pertama, anak-anak biasanya belajar sambil bekerja. Yang kedua, anak-anak memperoleh pemahaman melalui gerakan atau isyarat tangan. Yang ketiga, anak-anak suka bermain dan mempelajari sesuatu yang mereka senangi. Yang keempat, anak-anak sudah dapat berargumentasi atau membantah. Yang kelima, kosakata anak-anak tidak sama dengan kosakata orang dewasa. Pendapat juga menyatakan bahwa karakteristik anak di MI adalah yang pertama senang bermain, yang kedua senang bergerak, yang ketiga senang bekerja dalam kelompok, dan yang keempat senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup bahasa Arab di MI. Adapun tujuan dari mempelajari bahasa Arab yaitu 1. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Sedangkan ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah atau MI itu
Biasanya meliputi tema-tema seperti tentang perkenalan, peralatan yang ada di sekolah, pekerjaan, alamat, rumah, anggota badan, di rumah, di kebun, di perpustakaan, di kantin, tentang jam, tentang kegiatan sehari-hari, pekerjaan rumah, dan seperti rekreasi. Itu biasanya dibahas di madrasah ibtidaiyah. Nah, sedangkan prinsip dasar strategi pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah itu ada 3. Yang pertama prinsip bahasa dan pendidikan, yang kedua prinsip psikologi, dan yang ketiga prinsip sosial budaya. Nah, untuk prinsip bahasa dan pendidikan itu hendaknya bahasa yang diajarkan adalah bahasa yang umum, yang mana seorang siswa itu dapat mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Arab secara benar, memperhatikan problem atau masalah yang dihadapi, memperhatikan aspeknya, dan itu mudah dipahami. Kemudian prinsip psikologi adalah seorang guru sebaiknya memperhatikan tingkat pemahaman siswa, memberikan kesan dan membantu pemikiran siswa disesuaikan dengan bakat, serta meningkatkan motivasi dan minat dari siswanya itu sendiri. Sedangkan prinsip sosial budaya hendaknya materi ajar bernuansa Arab Islam, budaya disesuaikan dengan minat siswa, memperhatikan khazanah intelektual orang Arab, gradual dalam menyampaikan materi budaya, memperhatikan perubahan sosial budaya yang terjadi di Arab, membekali siswa dengan konsep-konsep Islam yang relevan dengan kondisi mereka, menghormati budaya dan perbedaan lain yang sesuai dengan umur siswanya itu sendiri. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran bahasa Arab melalui mufrodat atau kosakata. Nah, mengapa kosakata ini penting dipelajari di madrasah ibtidaiyah? Karena untuk memahami suatu bahasa asing, yaitu suatu bahasa Arab, hal dasar yang harus dikuasai atau dipahami adalah mufrodatnya itu sendiri. Karena tanpa kita mengetahui mufrodat, maka kita tidak bisa membuat sebuah kalimat atau mengucapkan suatu kata yang berbahasa Arab itu sendiri. Nah, dalam penyampaian mufrodat itu terdapat pemilihan-pemilihan kata atau pemilihan-pemilihan mufrodat yang akan diajarkan kepada pembelajar asing. Yang pertama itu ada tawatur, artinya memilih mufrodat yang sering digunakan. Yang kedua tawazun, yaitu memilih mufrodat yang banyak digunakan di negara-negara Arab. Yang ketiga matahiyah, artinya memilih kata yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Yang keempat ulfah, artinya memilih kata yang familiar. Yang kelima syumul, artinya memilih kata yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Yang keenam ahamiyah, artinya memilih kata-kata yang dibutuhkan siswa. Yang ketujuh murubah, yaitu memilih kata-kata Arab walaupun ada bandingnya dalam bahasa lain. Nah, adapun cara sederhana dalam menjelaskan mufrodat itu salah satunya yang pertama itu menampilkan benda, misalnya menampilkan pena, buku, pensil, tas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu dengan memperagakan tubuh. Yang ketiga dengan bermain peran. Yang keempat menyebutkan antonimnya, menyebutkan sinonimnya, menyebutkan kelompok katanya, kemudian menyebutkan kata dasar dan kata bentuknya, menjelaskan makna kata, mengulang-ulang bacaan, mencari kata dalam kamus, dan cara yang terakhir itu menerjemahkan kata dalam bahasa siswa. Ini adalah cara terakhir dan hendaknya guru tidak tergesa-gesa menggunakan cara ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.